eh, Kitab Yesaya malam ini ya. Gitu. Iya, saya. Kita akan membahas mengenai Kitab Yesaya. Untuk itu ya Nggak nggak usah berdoa dulu sih. berpanjang-panjang waktu juga ya. Kita Kita berdoa dulu awali sih. aja Dengan doa, nggak berdoa dulu. malam hari ini dengan doa ya. Iya. Pak Gunawan boleh berkenan untuk pimpin doa. Eh, Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sudah dikumpulkan pada hari ini di Zoom meeting dan moga-moga agaknya kiranya akan berjalan dengan lancar dan dibantu dengan oleh Pak Evangelis Pak Abraham Tonapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah mendengar khotbah kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Alia. Amin. Amin. Makasih Pak Ya, Gunawan. terima kasih Bu. Baik, kita akan membahas mengenai Kitab Yesaya. Untuk itu dipersilakan langsung saja Pak Abraham supaya tidak berlama-lama ya, Iya, terima kasih. untuk membawakan pemaparan dulu. Nanti selepas pemaparan ada Sesi sesi bertanya gitu. untuk tanya jawab. Demikian. Oke, ya terima kasih rekan-rekan kalian. Selamat malam, Pak Kimping, rekan-rekan yang lain. Kita sekarang akan masuk di dalam pembahasan yang berikutnya tentang Kitab Yesaya ya. Jadi kita sudah masuk kepada berbagai kita bahas bersama ataupun baca bersama-sama 3 pasal setiap hari. Sekarang kita sudah menyelesaikan kitab yang terakhir yaitu Yesaya. Dan jadi memang polanya setiap kita selesai baca satu kitab, maka besoknya atau beberapa hari berikutnya kita akan membahas bersama-sama melalui Zoom meeting ini. Dan kali ini kita membahas kitab Yesaya. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja. Jadi kitab Yesaya ini jelas secara penulisan memang ditulis oleh Nabi Yesaya, dan waktunya ini sudah sangat lampau sekali ya, sekitar tahun 740 sampai 690 sebelum Masehi. Jadi ini mengingatkan kalau yang namanya sebelum Masehi, penulisan tahun sebelum Masehi itu pola penulisannya mundur. Itu mundur karena patokannya adalah tahun 0 adalah ketika Tuhan Yesus datang, dan kemudian tahun 1, 2, 3 dan seterusnya tahun 2024 itu biasanya 2024 sesudah Masehi. Jadi itu hitungnya maju angkanya. Nah, kalau sebelum Yesus datang, perhitungan tahunnya jadinya mundur. Jadi 740 sebelum Yesus datang sampai 690 sebelum Yesus datang. Nah, untuk konteksnya ataupun siapa penerimanya, jadi awalnya itu kitab Yesaya, nubuatan-nubuatannya itu yang ada di dalamnya ditujukan kepada bangsa Israel, khususnya kerajaan Israel Selatan. Jadi sedikit mengingatkan kembali teman-teman, ketika teman-teman membaca kalau di dalam kitab Yesaya, Yeremia, itu waktu disebut tentang Yehuda atau kerajaan Yehuda, itu karena kerajaan Israel itu setelah Salomo meninggal, yang menggantikan Salomo adalah anaknya, yaitu Rehabeam. Nah, setelah dia yang jadi raja, akhirnya kerajaan Israel ini pecah. Israel Utara itu kemudian dipimpin oleh Yerobeam pada waktu itu, Israel. Nah, kemudian Israel Selatan disebutnya kerajaan Yehuda. Jadi ini kembali supaya kita tetap bisa mengikutinya. Nah, jadi inilah latar belakangnya. Nah, tujuan penulisan dari kitab Yesaya itu apa? Nah, tujuannya ini ya, untuk menyatakan kemahakuasaan dan kasih Allah yang disingkapkan dari caranya berhadapan dengan bangsa Israel, yang ditentukan baik untuk penghakiman dan keselamatan, di mana bangsa-bangsa juga termasuk di dalamnya. Jadi di dalam kitab Yesaya ini sebenarnya Allah itu pengen sekali untuk bangsa Israel ini bertobat. Sehingga ya pilihannya kalau mereka bertobat, mereka mengalami keselamatan. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan mendapatkan hukuman. Dan itu juga yang terjadi atas bangsa-bangsa lain. Jadi nanti kalau teman-teman mau baca kembali, makanya di situ ada nubuat tentang hukuman bagi bangsa-bangsa yang
menolak Allah, bangsa-bangsa yang justru misalnya menyerang Israel, tapi kemudian malah makin jahat sehingga nanti Tuhan akan hukum. Ya, cuma kalau nanti mereka berbalik kepada Allah melalui bangsa Israel, mereka bisa mendapatkan keselamatan, mereka bisa mendapatkan berkat dari Allah. Jadi ini yang menjadi tujuan penulisannya, bahwa melalui respon mereka terhadap Israel, bangsa lain bisa mendapatkan berkat ataupun hukuman. Ya, nah ini sedikit gambarannya, pembagian kitabnya. Jadi secara gambaran besarnya itu kitab Yesaya itu terdiri dari 66 pasal. Jadi kalau pasal 1 sampai 6 itu tentang perjumpaan dengan Yang Maha Kudus dari Israel, pasal 7 sampai 12 perbedaan yang dibuat oleh sang anak, maksudnya di sini ada nubuatan tentang ini. Sang anak kan dibilang seorang anaklah lahir untuk kita. Kalau kalian ingat Natal, biasanya dari Yesaya itu, nubuatan dari Yesaya itu yang akan dibahas di situ. Nubuatan tentang kedatangan sang anak yang hadir melalui seorang perawan ya, seorang wanita yang belum menikah. Dan itu digenapkan oleh Maria yang nanti akan melahirkan bayi Yesus. 13 sampai 23 itu hakim atas seluruh bumi, bagaimana Allah menjadi hakim baik atas Israel maupun juga bangsa-bangsa lain. Nah, nanti pasal 20 sampai 27 itu tentang sedikit tentang akhir zaman, dalam artian hal-hal yang akan dialami di akhir zaman, dan sampai nanti bagian terakhir itu pasal 28 sampai 33 tentang gereja, landasan utamanya. Nah, baru di sini ada bagian-bagian kecilnya tentang zaman baru seperti apa, zaman sekarang seperti apa. Nah, di tengah-tengahnya ada Allah sumber penghiburan, dan nanti ada hamba segala bangsa. Nah, ini hamba maksudnya ini banyak kali bicara tentang nubuat mengenai Mesias. Nubuatan mengenai Mesias, hamba yang menderita, manusia penuh dengan kesengsaraan. Nah, ini yang kemudian digenapkan oleh Kristus. Termasuk misalnya ia memberikan kepadaku telinga seorang murid, sehingga dengan lidahku ya aku bisa menguatkan orang-orang letih lesu, dan Allah mempertajam pendengaranku seperti seorang murid tiap-tiap hari. Jadi dari bagian ini nanti kita bisa lihat kembali bagaimana itu gambaran tentang Mesias yang dijanjikan dan akan digenapkan oleh Kristus. Baru kemudian bagian terakhir itu pasal 58 sampai 66 tentang kemuliaan segala masa. Bagaimana yang kemuliaan Allah itulah yang akan terus berlangsung. Nah, rekan-rekan mungkin salah satu bagian yang sangat terkenal dari kitab Yesaya selain tadi ya, adalah ini nih. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Nah, inilah jawaban dari Yesaya. Ketika dia mendapatkan penglihatan, dan kemudian dia mendapatkan penglihatan tentang Allah yang Maha Kudus, dia merasa begitu berdosa, kemudian ada makhluk surgawi yang memberikan sepit yang menjepit bara dari mesbah untuk menyucikan mulutnya, dan kemudian setelah itu baru Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saatku, ini aku, utuslah aku. Bagaimana melalui pasal ini, ayat ini mau dikisahkan tentang inilah pemanggilan dan pengutusan terhadap Yesaya. Nah, memang bagian ini kadang-kadang suka diplesetin ya rekan-rekan. Kalau bicara tentang siapa nih yang mau ikut pelayanan, siapa nih yang mau melayani di gereja, akhirnya jawabannya ini aku, utuslah dia. Jadi sebenarnya ini saya, tapi jangan saya ya, yang lain aja yang. Jadi ini sebenarnya pelesetan, padahal sebenarnya diharapkan ya ketika ada orang yang terpanggil, maka orang tersebut wajarnya merespon untuk memberi diri dipakai Tuhan. Nah, jadi memang dalam hal ini menariknya Allah tidak langsung meminta Yesaya, tapi Allah bertanya, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Jadi seolah mau bilang begini, kalau Yesaya nggak mau nurut, kalau Yesaya nggak mau, Allah bisa panggil orang lain. Jadi dalam hal ini justru yang mau ditekankan adalah kalau orang terlibat dalam pelayanan, dipanggil untuk melayani Tuhan, dianya nggak mau, maka dia sendiri yang rugi.
Kalau Allah memanggil orang untuk melayani, orang itu nolak, orang itu yang rugi. Karena Allah bisa pakai dan panggil orang lain. Jadi sebenarnya bicara tentang pelayanan di gereja dan lain sebagainya, itu bukan Allah yang butuh kita. Seolah-olah Allah itu seperti sedang meminta-minta, mengemis untuk ayo dong melayani, ayo dong layani umatku, ayo dong layani gerejaku. Tidak, bukan Allah yang butuh manusia untuk melayani, tapi justru kita yang butuh untuk melayani Allah. Bukan pelayanan yang butuh kita, tapi kita yang butuh pelayanan. Ketika kita melayani, nanti justru kita malah makin bertumbuh, makin dewasa. Nah, itu yang menariknya. Nah, yang berikutnya, kan sebenarnya dari ayat ini ada bagian yang cukup dalam juga pemahamannya, yaitu ini saya sudah sertakan dalam bahasa Inggrisnya, dan ini bisa membantu dalam artian di sini dibilang, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Nah, ini kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggris kan, juga aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk kami. Di awal di sini dibilang siapa yang akan kuutus, kalimat berikutnya siapa yang mau pergi untuk kami. Dan di sini teman-teman sekalian, kita mendapatkan sebuah petunjuk bahwa Allah adalah Allah yang saya, ya, tunggal, tapi di sini kami, berarti jamak. Berarti Allah kita itu Allah yang di satu sisi tunggal, di sisi yang lain jamak. Makanya kalau di dalam perjanjian baru itu kita akhirnya dapat penjelasan yang lebih dalamnya. Allah di satu sisi tunggal, di sisi yang lain ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi rekan-rekan sekalian, Allah yang Tritunggal ini adalah Allah yang juga sebenarnya ada di dalam perjanjian lama, bukan hanya di perjanjian baru. Memang kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tetapi kita bisa lihat di sini bahwa dalam perjanjian lama pun Allah sudah menyatakan dirinya bahwa Allah di satu sisi tunggal, tapi di sisi yang lain juga jamak. Begitu di perjanjian baru, disitulah lebih spesifik dan lebih jelas lagi. Allah yang tunggal, tetapi juga ada 3 pribadi. Jadi Allah kita Allah Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, makanya kalau kita lihat, Nabi Yesaya jawabnya gini, then said I, kemudian berkatalah saya, here am I, send me. Ini aku, utus aku. Jadi Yesaya nggak kaget, nggak bingung, tapi begitu mendapatkan pertanyaan ini, dia langsung bilang, ini aku, utus aku. Jadi ternyata Yesaya pun tidak ada permasalahan dengan pemahaman mengenai Allah yang Tritunggal ini. Jadi sampai hal ini sebenarnya bagiannya sangat dalam dan sangat menarik, bahwa Allah yang memanggil adalah Allah Tritunggal. Allah kita Allah yang di satu sisi tunggal, di sisi yang lain jamak. Jadi ini semoga menjadi pegangan dan keyakinan kita juga. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya kita ini sangat indah dan sangat menarik, banyak hal-hal unik yang kita bisa pelajari. Nah, salah satunya yaitu jadi rekan-rekan, ini sebuah kisah yang cukup menyedihkan dari seorang nabi. Jadi di dalam sejarah gereja ada catatan-catatannya bahwa Nabi Yesaya itu meskipun dia taat ya kepada Tuhan seperti tadi, ini aku, tetapi dalam sejarah di dalam kekristenan didapati tulisan tentang akhir hidup dari Nabi Yesaya. Disebut ya, memang di kitab Yesaya tidak ada, tapi dalam literatur ke sebuah pohon, kemudian digergaji. Tapi ada juga yang menggambarkannya seperti ini. Kayaknya ditaruh di tengah-tengah pohon, kemudian digergaji,
awalnya dan Nggak ada suara ya, contoh Abraham. Nggak ada signal kali, nggak ada signal. Belum bilang nggak ada suara nih. Iya, nggak ada suara, hilang. Iya, nggak ada suara. Mungkin signalnya kali nggak bagus. Jaringannya. ya maaf, sorry. Tadi keputus. Eh, Pak TKP, Pak Kingpin, apa saya bisa dijadikan co-host? Bisa. Tadi soalnya saya ya. Hmm, ya udah Pak Abraham. Oke, makasih Pak. Ya mohon maaf tadi ada kendala ya rekan-rekan. Oke, tadi sampai sini ya. Apakah layar saya kelihatan slide PowerPoint-nya? kelihatan. Ini ya, tadi sampai sini ya rekan-rekan ya. Iya, digergaji ya. Tentang Nabi yang digergaji ya. Nah, Oke ya, jadi ini satu kisah yang cukup menyedihkan, tapi yang kita lihat bahwa meskipun akhir hidup Yesaya bukan akhir hidup yang menyenangkan, tapi yang kita lihat adalah ketika dia berjumpa dengan Allah yang kudus, dia mau taat, dia belajar untuk taat meskipun memang cukup berat. Dan ini hal yang perlu kita jadikan teladan ya, bahwa kita rindu. Oh, kelihatan slide-nya ya. Oke, saya coba ulangi. Kelihatannya hitam aja. Cuma hitam kosong. aja ya? Iya, Oh, oke. Iya. mungkin signalnya kali ya. Sebentar, maaf. Ada kendala ya. Kemarin kayaknya lancar ya. Iya, Iya, cuma kalau minggu sekarang ini sudah kayaknya. kelihatan? Udah kelihatan, udah ada. Udah, yang digergaji Yahudi. Kita belajar untuk taat sama Tuhan ya, meskipun kita nggak tahu akhir hidupnya seperti apa, dan Yesaya pun nggak tahu akhir hidup seperti apa, tapi dia belajar untuk taat kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan, sebenarnya salah satu hal yang menarik lagi adalah ini. Jadi, di dalam kekristenan, banyak orang yang mencoba untuk mengetahui tentang Lucifer. Jadi, di dalam Alkitab kita, tidak ada kata Lucifer. Ada yang tahu Lucifer itu apa atau siapa? Rekan-rekan? Malaikat jahat ya? Iblis. Iblis. Oke.
iblis atau malaikat jahat atau malaikat yang memberontak dan jadi iblis. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Memang di dalam tradisi Kristenan ada tentang Lucifer, tapi ayat yang menyebutkan nama Lucifer itu di dalam Alkitab kita itu tidak ada. Jadi nanti kalau rekan-rekan baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak ada yang namanya kata Lucifer. Nah, tapi justru sebenarnya di dalam Yesaya 14 itulah ada kata Lucifer, dan itu ada di dalam bagian ini. Jadi ada penjelasannya di sini di ayat 12 sampai 15 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemanan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini bagaimana ada satu sosok yang sepertinya sangat memukau karena dia terang benderang, tapi dia ini meskipun terang benderang di ayat 13 dan 14 ini sepertinya semangat itu pengen menyamai Allah, pengen mengatasi Allah, pengen jadi sosok yang paling tinggi, seperti pihak yang pengen memberontak terhadap Allah. Meskipun akhirnya di ayat 15 hasilnya adalah justru dijatuhkan, dihancurkan. Nah, cuma memang rekan-rekan di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak kelihatan kata Lucifer-nya. Nah, itu ada di dalam Alkitab King Version dalam bahasa Inggris. Jadi di sini dibilang, "How art thou fallen from heaven?" Ini memang bahasanya agak berat ya, karena dalam bahasa Inggris yang agak kuno. Nah, di sini, "Oh Lucifer, son of the morning." Jadi, Lucifer ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia-nya adalah, kalau kita lihat, ini ya, bintang timur, putra fajar. Nah ini, Lucifer, son of the morning. Ini berarti bintang fajar. Lucifer berarti di sini ya, bintang. Nah, rekan-rekan, yang jadi pertanyaannya, apakah ini memang bicara tentang iblis yang pakai namanya Lucifer? Padahal sebenarnya nanti kita akan coba lihat apakah ayat ini bicara tentang iblis dalam kaitan yaitu Lucifer. Nah, teman-teman sekalian, saya coba pakai Alkitab berbahasa Inggris lainnya. Ternyata di dalam Alkitab berbahasa Inggris yang lain sudah tidak ada lagi kata Lucifer di situ. Yang ada ya bintang terang, bintang. Nah, ini kalau son of dawn putra fajar, di bintang hari. Juga star of the morning, bintang pagi, bintang fajar, ini putra fajar. Kemudian ini ESV, maksudnya Alkitab English Standard Version. Kalau yang tadi yang ada kata Lucifer-nya King James Version. Nah, Alkitab terjemahan misalnya New American Standard Version itu pakai kata sama dengan ESV ya, Star of the Morning, is New International Morning, Son of the Dawn. Jadi rekan-rekan, ternyata di dalam Alkitab berbahasa Inggris yang lain tidak dipakai kata Lucifer. Nah, Lucifer ini sebenarnya adalah terjemahan dari Alkitab berbahasa Latin yang kemudian dipakai untuk menerjemahkan Alkitab berbahasa Inggris yang versi tadi, King James Version. Nah, jadi rekan-rekan sebenarnya dari sini kita mulai dapat petunjuk bahwa konsep tentang Lucifer ini perlu kita mulai pelan-pelan lepaskan ya dari Yesaya 14 ini. Karena Yesaya 14 ini bukan bicara tentang iblis. Kalau gitu, ini bicara tentang apa? Nah, rekan-rekan sekalian, baiknya rekan-rekan ketika baca lagi, perlu lihat ayat-ayat sebelumnya.
Nah, jadi kalau dari ayat-ayat sebelumnya, Yesaya 14 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Jadi rekan-rekan, kita bisa lihat di sini, Yesaya 14 ayat 12 itu masih sambungan dari ayat 3 dan 4. Jadi ini di sini bicara tentang penghiburan dari Allah kepada orang-orang Israel yang mendapatkan tekanan, yang ditekan, yang dianiaya, yang dijajah oleh kerajaan Babel. Nah, ayat 12 ini jadi bukan bicara tentang iblis, tapi bicara tentang Raja Babel. Raja Babel yang adalah penguasa yang menjajah, menindas umat Allah pada waktu kitab Yesaya ini. Jadi rekan-rekan kita sudah mulai dapat petunjuk bahwa Yesaya 14 bukan bicara tentang iblis, Raja Babel. Nah, kenapa kita tetap akan bilang itu? Jadi ini bukan bicara tentang iblis, karena begini, ayat 13 dan 14 tadi sudah sempat kita baca, ini adalah gambaran kecenderungan raja-raja bahwa mau raja-raja dimanapun pada zaman tersebut ya, baik itu Mesir, baik itu ya Babel, Romawi, itu konsepnya adalah raja merupakan putra Allah. Raja itu semacam apa ya, keturunan dewa, atau raja itu punya semangat adalah pengen menjadi yang seperti disembah. Makanya nanti kalau rekan-rekan baca kitab Daniel, meskipun nanti kita akan bahas juga ya, pembahasan Zoom-nya nanti kita akan lakukan juga di beberapa waktu ke depan. Raja Nebukadnezar juga begitu. Dia kan Raja Babel. Nah, dia nanti tuh pengen banget disembah. Makanya nanti kemudian dia bikin patung, minta orang-orang menyembah patung itu. Dan kemudian nanti bahkan di dalam pasal 6-nya ada raja pengganti Nebukadnezar, jadi nanti Babel kalah terusnya. Nanti ada raja namanya Raja Darius. Nah, dia juga kemudian dihasut sama bawahannya supaya bikin aturan agar semua rakyat menyembah kepada Raja Darius. Danielnya nggak mau. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat kecenderungan umum raja-raja adalah begitu. Pengen jadi dewa, pengen jadi semacam Allah yang akan disembah-sembah dan ngatur-ngatur semua umat manusia ataupun rakyat. Jadi teman-teman di sini kita mulai dapat petunjuk bahwa Yesaya 14 bukan bicara tentang iblis. Nah, tapi kalau gitu pertanyaannya, apakah memang benar-benar kita tidak dapat petunjuk apa-apa tentang iblis? Kenapa kok kemudian banyak orang tafsirkan, ini cocok nih gambaran tentang Raja Babel ini kok cocok dengan iblis? Nah, memang ada kecocokannya. Kenapa? Nah, tetap ada kemiripannya dalam artian apa? Baik iblis maupun Raja Babel punya semangat dan cita-cita yang sama. Ingin menyamai, ingin menandingi Allah. Nah, contohnya di sini ya. Tadi bicara tentang kemiripan antara kisah Raja Babel yang meninggikan diri akhirnya dijatuhkan di Lukas 10:18 ketika Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk mulai pelayanan, mereka berhasil mengusir setan. Ketika mereka cerita ke Yesus bagaimana setan-setan takluk kepada murid-murid, Yesus bilang, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, mirip ya. Jadi putra fajar kan terang benderang, bintang fajar terang benderang. Nah, di sini dibilang iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kilat kan terang benderang. Jadi ketika dalam Yesaya 14 tadi ayat 15 dijatuhkan ke bumi. Nah, di sini iblis yang terang benderang itu jatuh seperti kilat dari langit. Jadi memang ada kemiripan. Nah, jadi mirip bukan berarti sama, ya. Sama, tapi ini hanya kemiripan. Nah, di sini nah yang menarik ya, Lukas 11 ayat 14, hal itu mengherankan sebab disebut menyamar bisa lihat bahwa
iblis itu pengen menyamai Allah. Ingat kisah orang-orang Majus itu taunya di mana tempat tinggal Yesus melalui bintang timur. Jadi ada lagi kemiripannya. Iblis ini kayak pengen berusaha banget mirip-miripin, niru-niruin Allah. Dan bahkan bukan hanya niru-niruin. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 7-9, dikatakan maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Yaitu si iblis, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Yang dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ketika ada peperangan di sorga, mereka kalah, kemudian dilemparkan ke bumi. Jadi seperti di dalam Lukas 10:18 ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat bukan hanya ingin menyamai, tapi ingin menguasai. Dan akhirnya kalah, dan akhirnya iblis ini kemudian dilemparkan ke bumi, serta dengan para pengikutnya. Jadi akan terus mengganggu manusia. Jadi rekan-rekan kita bisa melihat di sini Yesaya 14 tidak bicara tentang Lucifer, tapi dan makin kita lihat di sini upaya iblis ini untuk menandingi dan menyamai Allah dari sini ya. Ini sempat kita bahas sebelumnya, Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana telah yang menghitung bilangan binatang. Nah, binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya 666 ini, bilangan ini yang kita tafsirkan, banyak orang tafsirkan, oh ini tentang nanochip yang kan nanti tanam atau diimplan di kepala, sehingga itu menjadi semacam nanochip yang nanti akan data-data kita, sensor-sensor buat pembelanjaan, buat scanning data waktu pas penerbangan, nanti akan pakai itu. Ayat ini bukan bicara tentang itu ya rekan-rekan, tapi ini bicara tentang seberapa kuat upaya iblis untuk menyamai dan menandingi Allah. Tapi jawabannya selalu kalah. Kenapa? Mereka hanya bisa sampai angka 6, nggak sampai angka 7. Angka 7 adalah angka buat konteks waktu itu, angka yang utuh, angka yang lengkap, angka yang sempurna. Nah, sedemikian keras usahanya, sampai diulang 3 kali, 666. Jadi, kalah terus berkali-kali. Nah, jadi kita bisa mulai lihat bahwa inilah iblis. Iblis yang berusaha sedemikian rupa untuk menyaingi Allah, untuk menyamai Allah, untuk niru-niru Allah, sehingga akhirnya apa? Banyak orang yang dipercaya oleh iblis. Nah, kalau gitu gimana? Nah, rekan-rekan, ya puji Tuhan. 1 Yohanes 3:8 mengatakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, itu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi, rekan-rekan, meskipun iblis ini begitu mengerikan, berupaya untuk menyaingi Allah, berusaha untuk meniru Allah, sampai akhirnya banyak orang yang tertipu dan dibohongi, terperdaya. Tapi ya 1 Yohanes 3:8 mengatakan, Kristus sudah mengalahkan iblis, dan karena itu ini menjadi pengharapan buat kita, untuk kita nggak kemudian ciut, melainkan kita jadi lebih semangat, lebih berani untuk menghadapi godaan iblis. Kita nggak ketakutan dan nyerah, melainkan kita berusaha untuk bertahan ketika ada godaan-godaan iblis. Ya, makanya di sini dibilang, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi rekan-rekan, semoga bagian ini meskipun sempat bicara tentang Lucifer, tapi ya baiknya konsep tentang Lucifer ini tidak perlu lagi kita pegang, melainkan ya yang kita lihat adalah ya iblis ini memang punya semangat untuk menandingi, melawan, menyaingi, dan meniru Allah. Bagian kita adalah meyakini bahwa dia sudah kalah, dan kita ketika berperang dengan godaan-godaannya, kita berperang bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengharapan kepada Kristus. Dan yang lebih indah lagi, ketika raja-raja pada umumnya pengen menjadi seperti Allah,
iblis ingin menyamai Allah, menandingi Allah. Kita punya Kristus yang justru malah Allah yang menjadi manusia. Banyak orang pengen jadi Allah, pengen berkuasa, pengen nindas orang lain, pengen menguasai orang lain. Ada Firaun, ada Genghis Khan, ada Stalin, ada Napoleon, ada Mao Zedong. Mungkin nanti ada foto saya, Abraham, dan lain-lain. Banyak orang memang pengen jadi Allah, pengen berkuasa, nyuruh-nyuruh orang lain, nindas orang lain. Nah, tetapi kita punya Allah yang justru malah menjadi manusia. Inilah pengharapan buat kita, bahwa kita bisa ditebus dari hidup yang egois, yang ingin menjadi pusat segalanya. Kita bisa dipulihkan untuk menjadikan Yesus sebagai pusat dari hidup kita. Oke, rekan-rekan, semoga bagian ini bisa sedikit banyak membekali kita ya di dalam jalan kita kekristenan kita. Sekian materi saya. Saya serahkan kepada Pak Ting Ting Ting. Ya, makasih Tuan Tahu Abraham untuk pemaparan materinya dari kitab Yesaya ya, gitu. Gimana nih kira-kira teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dari paparan tadi? Oh ya, atau mau foto dulu ya? Mau difoto dulu? Oh iya, silakan. Saya pakai HP nih Pak Abraham. Boleh tolong fotokan Oh ya, dulu oke, ya. oke. Kalau gitu saya yang fotokan ya. Oke, silakan rekan-rekan bisa Buka dulu kameranya dulu. kameranya semua ya. Pak Teguh, Pak Stefanus, Bu Yuliana atau Pak Musa, Bu Endang. Oke, minta tolong Pak Oke, Abraham untuk fotokan ya. oke ya. Buat ini Saudara Stefanus, Ibu Endang, mau buka kamera? Oh iya, Pak Stefanus Lukas, Ibu Endang Purwati, apakah berkenan buka kamera? Oke, kalau gitu ini aja ya. Kita langsung foto aja rekan-rekan sekalian. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih. Baik, apakah ada pertanyaan? Kita coba batasi Saya, 3 Pak. dulu ya, sementara ya. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Pak Teguh, monggo. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak Abraham. Sungguh sangat bersukacita boleh berjumpa dengan Bapak di event yang selalu kita tunggu-tunggu ya, Pak, mengenai guidance dari kitab yang sudah kita baca. Jadi, tadi Bapak membahas mengenai Lucifer, Pak ya. Nah, jadi saya ingin masuk ke ini aja Pak ya, yang sedang in ya. Jadi mungkin Pak Abraham tentu sudah tahulah tentang seorang bernama Dharma Parengkun Pak ya, yang selalu membahas mengenai konspirasi dari pemakaian yang kita pakai sebagai saluran ini, tentang internet, tentang mobil listrik, dan turunannya ya Pak. Jadi dikatakan dalam salah satu podcast beliau bahwasanya nanti segala sesuatu piranti-piranti itu akan menjadi alat untuk mengacaukan dunia. Jadi yang itulah ya Bill Gates CS lah ya. Apakah itu merupakan pengejawantahan ya Pak dari yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab dengan seri 66-nya itu Pak? Apakah itu merupakan manifestasi dari
kejahatan tanda kutip itu Pak ya, untuk menghancurkan umat manusia. Demikian Pak, untuk sementara mohon tanggapan dari Pak Abraham. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Teguh. Boleh silakan langsung saja Pak Abraham Ya, terima kasih Pak menanggapi Teguh untuk pertanyaan Pak pertanyaannya. Teguh. Ya, jadi memang kalau kita seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, kitab Yesaya awalnya ditujukan kepada pembaca mula-mulanya atau penerima mula-mulanya adalah orang-orang Yehuda atau Israel Selatan. Nah, sehingga ketika kita setiap kali membaca Alkitab, baiknya kita juga membayangkan kalau kitab itu dibaca oleh pembaca mula-mulanya, maka apa yang muncul dalam pikiran mereka? Penerapan seperti apa bagi mereka? Nah, inilah yang perlu kita pahami dulu supaya kita bisa lebih hati-hati dalam mengaitkannya dengan kenyataan di dalam zaman sekarang. Nah, termasuk tadi tentang bilangan 666 itu, kalau kita lihat bahwa ini bicara tentang perlawanan dari antikristus yang berusaha untuk menyamai, meniru, menandingi Allah, tapi gagal total. Meskipun 6 sampai 3 kali berulang-ulang, tapi tetap nggak bisa sampai angka 7. Jadi angka-angka ini menggambarkan semacam simbol perlawanan upaya untuk menyaingi dari si antikris terhadap Allah. Nah, kalau misalnya tadi tentang yang Pak Teguh sampaikan mengenai teori konspirasi, piranti-piranti itu akan dipakai untuk mengacaukan dunia, di satu sisi ada benarnya bahwa kalau di zaman sekarang memang salah satu hal yang menjadi senjata utama adalah media. Media itu bisa jadi senjata untuk menguasai dunia, untuk membohongi dunia, untuk memperalat dunia, untuk memperbudak dunia. Jadi ya makanya ya semakin canggih teknologi, maka semakin berkuasalah pihak-pihak yang memang menyediakan layanan-layanan itu. Jadi mungkin kalau saya nggak salah ingat, ada film Hollywood judulnya Johnny English. Jadi ini pemerannya itu Mr. Bean. Jadi film-film apa namanya, film komedi sebenarnya, film komedi tapi punya nuansanya nuansa detektif begitu. Jadi kayak spionase mata-mata gitulah. Nah, jadi itu kisahnya adalah bagaimana kalau misalnya semua teknologi digital ini dipakai semua orang, dan bagaimana kalau si penyedianya itu menjadi penguasa yang kemudian memperalat semua orang. Nah, akhirnya semua orang itu nggak bisa apa-apa. Semua orang nggak bisa apa-apa, diperintah sama dia, karena gadgetnya itu pakai layanan dari dia semua. Nah, Johnny English bisa nggak terpengaruh dan akhirnya bisa menang menghadapi penjahat ini gara-gara handphonenya dia masih handphone zaman dulu. Handphone zaman dulu yang masih monofonik, suaranya masih poli ya, monokrom warnanya, warna tampilannya, terus keypadnya masih yang banyak itu. Jadi dia nggak bisa dipengaruhi karena teknologinya terlalu canggih, HP-nya dia terlalu jadul. Dan akhirnya singkat cerita berhasil dia menang. Jadi memang kalau yang tadi Pak Teguh bilang tentang konspirasi, siapa yang menguasai piranti akan menguasai dunia, dalam artian teknologi digitalnya, teknologi satelitnya itu, penyedia internetnya itu, ketika ada orang yang memonopoli, nah dia inilah yang bisa menguasai dan memperalat dunia. Nah, jadi ini memang sebuah fakta yang memang benar-benar bisa kita terima. Jadi kalau pemerintah pegang media misalnya, itu bisa jadi rakyat lebih tenang karena misalnya berita-berita yang masuk, berita-berita yang baik-baik. Yang berita yang jahat-jahat atau yang jelek-jelek disembunyikan, bisa aja seperti itu. Jadi memang siapa yang pegang media, dia berkuasa. Nah, cuman yang jadi pertanyaan sekarang, apakah itu merupakan penggenapan dari Wahyu pasal 13? Maka di sini saya bisa bilang tidak. Itu bukan penerapannya, tetapi yang kita lihat semangatnya sama. Semangat manusia berdosa
itu adalah semangat yang sama yang dimiliki oleh iblis. Ingin menjadi penguasa, ingin menjadi raja, ingin menjadi dewa yang menguasai dan memerintah dunia ini, yang memperalat dunia ini. Jadi semangatnya sama. Cuman apakah itu menjadi gambaran dari nubuatan Wahyu 13? Kalau kita lihat tidak. Dalam artian di sini Wahyu 13 itu kan bicara tentang antikristus. Pihak atau orang yang terang-terangan melawan Kristus. Jadi kita bisa lihat ini tidak langsung spesifik tentang antikristusnya. Cuma memang yang kita lihat semangatnya, motivasinya sama. Baik raja-raja zaman dulu, baik itu iblis maupun juga ya penguasa-penguasa zaman sekarang punya semangatnya sama. Ingin menjadi Tuhan bagi orang lain yang memperalat dan memanipulasi sesamanya. Jadi seperti itu Pak penjelasan saya. Baik, terima Baik, Pak. kasih Pak Terima Abraham. kasih. Pak Apakah Abraham. sudah memberikan jawaban atau tercerahkan Pak Teguh? Iya, Oke, terima kasih. Untuk teman lain, apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan paparan Pak Abraham mengenai kitab Nabi Yesaya? Silakan, siapa? Saya Pak TKP. Oh, Bu Cuy, Ya. monggo. Silakan Ya. Pak Bu Cuy. Terima kasih Pak Abe atas Ya. penjelasannya ini Alkitab tadi ya. Sama. Saya mau tanya aja tadi yang Pak Abe bilang Israel yang selatan dinamakan ya Yehuda ya. Kalau utara apa Pak? Yang utara Israel. Oh, Jadi Israel utara Israel. kalau Israel Selatan utara seperti Israel yang selatan Yehuda gitu ya Pak. Iya. Oke. Ya betul. Ya. Terima kasih. Udah itu aja. Terima kasih. Kasih Mari Bu yang Cuy. lain. Kelihatannya Pak Gunawan punya nih pertanyaan. Enggak ada. Nggak ada ya. Di sini ada beberapa yang sering bertanya aktif ya, Pak Teguh, Bu En, tapi belum buka mic ya dari tadi ya. Pak Yanto gitu. Ya, mari. Atau yang lain-lain silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi ringkasnya ya, kalau gitu saya aja yang tanya, Pak Abraham. Yang mengenai Yesaya itu berarti Yesaya itu seorang nabi yang membuat nubuat, yang menubuatkan mengenai kelahiran Kristus, gitu ya? Atau bukan? Ya betul Pak, betul Pak. Nabi yang menubuatkan mengenai kelahiran Kristus ya. Itu. Oke. Dia tergolong nabi besar atau nabi kecil? Yesaya itu. Tergolongnya memang nabi besar, meskipun memang kalau nabi besar, nabi kecil itu sebenarnya lebih kepada isinya, isi kitabnya yang cukup banyak ya. Jadi ada major prophet, ada minor prophet, jadi ada nabi besar, ada nabi kecil. Jadi ini besar kecil bukan bicara tentang ukuran tubuhnya, ada yang gede, ada yang mungil, bukan. Tapi lebih kepada isi kitabnya itu yang sangat banyak ya, sangat tebal. Kalau kayak saya kan sampai 6 kitab. Kan kitab ya, 66 pasal. Ya. 66 pasal. 66 pasal. Oke. Dari saya itu yang mau saya tanyakan. Itu. Teman lain apakah ada? Boleh bertanya?
Saya mau tanya Pak. Boleh Pak Gunawan. Nah, kan Itu Ya, silakan, Pak Gunawan. Pak Abraham, itu Nabi Yesaya digergaji. Berarti lebih sadisan dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus disalib kan. Apa bedanya? Oh ya, oke. Makasih, Pak Gunawan. Ya, jadi memang secara sejarah pencatatannya ya, Nabi Yesaya ini dikatakan mati sahihnya itu digergaji. Dan memang kalau kita bisa bayangkan sepertinya cukup menyakitkan ya dan mengerikan dan sangat sadis. Apalagi kalau digergaji itu kan nggak dikasih obat bius, digergaji hidup-hidup, berarti ya benar-benar dan rasa sakitnya itu mungkin ya sampai Berarti- akhirnya badannya terpotong gitu. Potong semua dari kepala, kaki, tangan, ya. Nah, ini yang kita tidak bisa pastikan adalah gambarannya. Ada yang menggambarkannya itu digergajinya itu membelah badan ke atas dan badan ke bawah. Ada yang menggambarkannya itu dibelah benar-benar ini ya, kanan dengan kiri. Nah, cuma memang meskipun kayaknya penghukuman terhadap Yesaya ini sepertinya lebih sadis dan lebih mengerikan daripada penyaliban Yesus, tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa kematian Nabi Yesaya tetap hanyalah kematian seorang nabi atau seorang manusia, di mana kematiannya tidak ada dampak apa-apa bagi keselamatan hidup seluruh umat manusia. Nah, kalau kematian Kristus di kayu salib, itu kematian bukan hanya kematian seorang manusia, tapi kematian Yesus ini menjadi kematian yang mengalahkan kuasa maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, dosa-dosanya diampuni. Sebagaimana Yesus ketika disalibkan itu dia sedang menanggung hukuman dosa manusia. Dan kemudian perbedaan yang lain adalah kalau Yesaya dia dihukum mati, dia mati, tidak bangkit. Kalau Tuhan Yesus dia dihukum mati, dia mati, tapi kemudian dia bangkit. Ini menunjukkan bahwa benar kuasa maut tidak lagi berkuasa atas Yesus, sehingga orang yang percaya kepada Yesus tidak akan lagi dikuasai oleh maut. Kemudian tidak akan berada di dalam alam maut selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan Yesaya? Nah, Yesaya dia mati, tapi nanti di akhir zaman, baik Yesaya maupun kita semua yang sudah mati nantinya, akan dibangkitkan dan diberikan tubuh tidak dapat binasa oleh itu. Jadi ini perbedaannya. Nah, itu bisa terjadi karena Kristus yang sudah menang. Jadi dia sudah mati dan bangkit, dan nanti dia akan memberikan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya tubuh yang baru, meskipun jadi nanti kita mati, kita satu saat akan dibangkitkan. Kalau Yesus 3 hari ketiga bangkit, kalau kita mati dan akan berbangkit. Berarti kalau Nabi Yesaya kalau bangkit dia berarti inkarnasinya ke bayi gitu ya. Bayi kan masih suci ya kan? Atau ke orang dewasa? Oh, enggak. Kalau Nabi jadi gini, Yesaya gitu. tetap pemahaman kita orang Kristen di dalam Alkitab, semua manusia itu sudah tercemar oleh dosa. Jadi bayi sekalipun itu sudah berdosa, sudah tercemar oleh dosa. Setiap manusia dari lahir pun sudah tercemar oleh dosa, tidak ada satu manusia pun yang suci. Nah, itulah kenapa kelahiran Yesus menjadi kelahiran yang berbeda, karena dia itu lahir dari seorang perawan, di mana dia itu Yesus bukan hasil persetubuhan dari suami dengan istri, melainkan Allah Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria, yang ibaratnya rahim Maria ini hanya sebagai semacam numpang lewat. Maaf ya kalau pakai kata itu ya. Titipan ya, maksudnya bukan titipan. Titipan ya. Jadi sebagai wadah untuk Allah masuk ke dunia ini, dan Roh Kudus yang kalau dalam pengakuan iman rasuli kan dibilang, aku percaya kepada Yesus, anak paling tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Nah, itu kan pengakuan iman rasuli kita sebagian itu ya. Jadi, kok bisa ya Yesus itu tidak menjadi bayi pada umumnya yang tercemar dosa? Jawabannya adalah karena Yesus dikandung oleh Maria, itu karena Roh Kudus yang turun.
Maria. Kan malaikat Gabriel bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan mengandung. Gitu. Jadi bayi Yesus yang ada di rahim Maria itu terlindungi dari kuasa dosa yang memang menyebar ke seluruh umat manusia. Nah, sehingga ketika bayi Yesus lahir, dia tidak berdosa. Nah, kalau kita, setiap kita, ketika lahir ke dunia, kita sudah tercemar oleh dosa. Nah, ketika nanti Yesaya dibangkitkan, ini bukan reinkarnasi ya, tetapi nanti Yesaya ya dan kita semua, kalau nanti seandainya kita semua sudah mati, nanti di akhir zaman kita diberikan tubuh yang baru, yang tidak akan binasa, yang nggak bisa sakit dan lain sebagainya. Benar-benar tubuh yang mulia. Kalau reinkarnasi kan beda. Reinkarnasi itu kan, jadi misalnya kita mati sekarang, nanti kemudian beberapa waktu kemudian kita masuk lagi ke dalam dunia, tapi misalnya jadi orang lain, atau jadi misalnya kucing, atau nanti jadi binatang yang berbeda lagi. Ketika mati, ganti lagi, jadi lalat, dan seterusnya. Kita nggak begitu. Kita nggak mengajarkan tentang reinkarnasi. Jadi ketika kita mati, ya udah mati. Nggak ada balik lagi ke dunia hidup lagi. Termasuk bereinkarnasi juga nggak ada. Tapi nanti setelah dunia ini berakhir semua, yaitu akhir zaman, barulah kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan. Nah, orang-orang percaya kepada Kristus itu diberikan tubuh kemuliaan. Gitu. Jadi termasuk orang-orang yang mati secara mengerikan seperti Yesaya akan diberikan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang nggak mungkin dengan kondisi yang sangat mengerikan tadi ya, yang bekas gergaji itu. Jadi Ya. Terima kasih ya Pak Abraham penjelasannya. Mudah-mudahan menjelaskan ya Pak Gunawan ya. Ya, amin. Jadi dalam iman Kristen kita tidak mengimani adanya reinkarnasi Pak Gunawan. Jadi kalau reinkarnasi itu yang seperti tadi digambarkan oleh Pak Abraham itu, saya juga mendapatkan pengajaran itu ketika saya sebagai penganut Buddha. Ya, untuk diketahui rekan-rekan, saya pernah menjadi penganut Buddha sampai usia saya kira-kira 23 tahun lah ya. Di situ baru saya memutuskan untuk berpindah iman gitu. Seperti itu. Jadi saya tahu juga sih yang mengenai reinkarnasi itu tadi ya betul. Dia bisa terlahir sebagai orang lain atau bisa terlahir sebagai binatang sekalipun gitu dalam konsep Buddha itu seperti itu. Jadi kalau kita ya tergantung amal yang kita lakukan semasa hidup akan menjadi seperti itulah reinkarnasinya, kira-kira seperti itu. Sementara dalam kekristenan kita tidak mengimani mengenai reinkarnasi. Demikian ya. Ini masih ada waktu nih 14 menit. Saya ambil Pak. Tunggu, mangga. Soalnya nanti kalau nggak bertanya saya ngantuk Pak hanya mendengarkan. Terima kasih Pak Abe. Saya akan melanjutkan. Mungkin Bapak pada dekade 1976 ingat Pak mengenai film Damien di Omen itu Pak ya. Karena ini tadi Bapak menerangkan tentang 666 jadi larinya ke sana. Di film itu kan digambarkan bahwasanya anak angkat dari duta besar Amerika yang ditempatkan di Inggris kan merupakan, apakah itu merupakan antikris itu Pak. Jadi ya ini bagaimana ya maksud saya, apakah itu merupakan hanya sekedar film atau merupakan penggambaran dari yang disampaikan di Yesaya maupun di Wahyu itu Pak ya, tentang angka keramat 666 itu Pak. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh, saya juga sempat nonton film itu dan masih ingat sampai sekarang. Memang ceritanya berseri Pak ya, mengerikan itu. Iya. Kalau waktu nonton itu ngeri sekali, jadi benar-benar anaknya ini sadis ya. Terus kemudian siapa yang
berani mencelakakan atau punya niat jelek terhadap dia, Ya. matinya mengenaskan, sampai mata dari orang yang benci sama dia dipatok gagak gitu. Aduh, ini Ya, menyeramkan. benar. Iya. Jadi cuma memang kembali tentang Yesaya 14 tadi yang dari penjelasan yang kita dapat bahwa itu tidak sedang berbicara tentang iblis, tetapi bicara tentang Raja Babel. Tetapi memang semangatnya sama, yaitu ingin menyamai Allah, ingin menandingi Allah, ingin meniru Allah. Nah, tentang film Damien di Omen itu, memang ini berkaitan dengan tafsiran harfiah mereka terhadap Wahyu 13. Jadi di Wahyu 13 itu kan memang dikatakan bilangan manusia itu adalah 666. Nah, di dalam film itu kan kemudian kepala si anak ini rambutnya dicoba untuk diurai dan kemudian kelihatan ada angkanya. Ada stempelnya. Iya. Ada bukan malah 6 tapi ada 666 di atas kepalanya ini. Ya. Iya. Itu jadi memang tafsiran harfiah dari sebuah film tentang Wahyu 13 tadi. Cuma kembali kalau kita perhatikan Wahyu 13 tadi itu bukan bicara tentang tafsiran harfiahnya tetapi maknanya. Jadi makna dari manusia yang antikris ini adalah berupaya sedemikian rupa menyaingi, menandingi Allah tapi selalu gagal. Jadi diwakili dengan angka 666. Ingin ke angka 7. Angka 7 adalah angka yang lengkap, angka yang utuh, angka yang sempurna, dan itu angkanya Tuhan. Nah, si antikris ini berupaya untuk sampai angka 7, tapi selalu nggak bisa, hanya mentok sampai di angka 6. Coba lagi angka 6 tetap sama. Coba lagi angka 6 tetap sama. Jadi 666 menggambarkan upaya keras untuk menyaingi Allah, tapi selalu gagal. Jadi inilah yang kita dapatkan bahwa, nah pertanyaannya, apakah memungkinkan kalau ada manusia yang seperti di film itu, Damien di Omen itu? Kalau menurut saya masih bisa memungkinkan, karena memang dalam kenyataannya kan ada orang-orang yang berusaha untuk mengikatkan dirinya dengan iblis. Demi kesuksesan, demi kekayaan, demi bisa memikat lawan jenis. Ada orang-orang memang melibatkan diri, mengikatkan diri dengan kuasa-kuasa gelap. Sehingga bisa mempengaruhi orang lain yang nggak kuat imannya. Dan itu memang dalam beberapa peristiwa saya bisa dapat info, dapat pengalaman bagaimana ada orang-orang tertentu supaya bisa laris jualannya, pakai pesugihan, dan lain-lain. Jadi memang kita bisa lihat ada orang-orang yang memang mengikatkan diri dengan kuasa gelap supaya bisa sukses dalam hidupnya. Jadi kalau dibilang, apakah ada orang-orang yang seperti Damien di Omen ini? Kalau angka 666-nya sih tidak ya. Tidak ada orang yang pakai angka di atas kepalanya 666 karena tadi di dalam Wahyu 13 itu lebih kepada simbolnya, maknanya. Nah, cuman apakah ada orang yang punya semacam kuasa-kuasa tertentu yang bisa merusak hidup orang? Jawabannya ada. Bagaimana ada orang-orang tertentu yang gimana caranya itu mengikatkan diri dengan kuasa gelap. Dan itu juga yang pernah dialami oleh saudara sepupu saya. Jadi dia ini karena dia jago bela diri, dia kalau nggak salah waktu itu Bango Putih ya kalau nggak salah, apa Merpati Putih saya lupa deh. Jadi dia belajar ilmu bela diri dan dia merasa pengen dapat lebih baik lagi, pengen dapat lebih kuat lagi, sehingga akhirnya dia pergi ke Gunung Kawi kalau saya tidak salah. Jadi kayak bertapa di sana dan dia jadi lebih jago berantem. Nah cuman sampai akhirnya dia bawaannya itu selalu menarik diri dari keluarga, nggak pernah mau berinteraksi. Dia biasanya tidur di kamar sama adiknya, dia nggak mau, sampai akhirnya dia tidur di ruang tamu gelap-gelapan malam-malam. Sampai akhirnya entah mungkin dia sudah mulai nggak nyaman, berontak, dia kemudian nggak enak badan. Dan ketika nggak enak badan, dia merasa sakit, dia pikir dia masuk angin, sehingga dia minta mamanya ngerok punggungnya, dikerik pakai uang logam. Nah ketika kemudian mamanya mengerik punggungnya dengan uang logam, bukannya badannya yang kemudian ada goresan-goresan merah bekas kerikan uang logam, tetapi setiap kali dikerik punggungnya, yang keluar adalah beling. Keluar beling, digores lagi, keluar beling, digores lagi, keluar beling. Jadi ini kan sebuah hal yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah.
secara medis juga nggak bisa. Gimana caranya keringat bisa jadi beling. Nah ini jadi memang salah satu gambaran bagaimana sepupu saya ini sempat mengikatkan dirinya dengan kuasa gelap. Jadi bisa ngalahin orang lain dalam berantem, percaya diri, berani, nggak takut sama preman. Itu karena ada kuasa gelap. Dan saya punya adik kelompok kecil, adik Dina, dulu dia pernah tawuran, temennya dia itu ketika tawuran kapak kepalanya, batok kepalanya. Tapi masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Gitu. Jadi waktu pas tawuran ada yang bas kepalanya pakai kapak, tapi nggak mati. Dan kemudian masih lanjut tawuran si orang ini. Gitu. Jadi ya kalau kita lihat, ada orang-orang demi kesuksesan, demi kehebatan, demi kekayaan, demi asmara itu melibatkan dan meningkatkan diri dengan kuasa gelap. Nah, orang-orang yang berusaha untuk jelek kepada dia bisa disingkirkan oleh dia. Nah, itu jadi memang ada hal-hal seperti itu. Nah, cuman apakah ini adalah aplikasi dari Wahyu 13? Saya lihat tidak. Nah, cuma memang buat kita orang Kristen, kita nggak perlu takut dengan hal-hal seperti itu. Meskipun memang mereka punya kuasa yang luar biasa, tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, tapi janji dari firman Tuhan sudah jelas bahwa Kristus Yesus sudah menang menghadapi kuasa iblis, sehingga kita ketika melawan, kita melawan bukan di dalam ketakutan, tapi di dalam pengharapan kepada Kristus. Jadi kita terus-menerus menjaga diri kita, terus ya tetap berdoa kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, sehingga ketika satu saat ada godaan ataupun serangan iblis itu, ya Tuhanlah yang terus melindungi kita. Jadi begitu Pak Teguh. Jadi memang di dunia gaib, dunia apa hitam itu memang benar Pak ya. Jadi selain tadi Bapak sampaikan bahwasanya minta pengarisan, tapi juga boleh menyerang yang dianggap oleh pesaing, dan khususnya di sentral Jawa ini Pak, DIY ini kan sangat terkenal sekali. Jadi apabila orang dianggap saingan, maka seolah-olah orang yang lewat di warungnya itu tertutup dan tidak laku, atau makanannya dibikin menjadi membusuk gitu Pak. Dan bagaimana itu Pak nanti setelah yang bersangkutan meninggal, apakah nanti dia akan menjadi hambanya si iblis itu Pak ya? Oh ya, jadi sebenarnya justru orang ini sudah jadi hamba iblis ketika dia masih hidup, Pak. Iya. Karena kan ketika dia sebenarnya memang kalau di dalam Efesus pasal 2 kan setiap manusia yang berdosa itu diperbudak oleh 3 hal. Oleh penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis, yang kedua oleh nilai-nilai duniawi, dan yang ketiga diperbudak oleh hawa nafsu diri sendiri. Jadi kita itu manusia berdosa, kita adalah hamba atas 3 hal ini. Hamba atas nilai dunia, hamba atas iblis, dan hamba nafsu daging, hawa nafsu kita. Jadi 3 hal inilah yang memperbudak kita. Dan orang-orang yang tadi pakai pesugihan, susuk, dan lain-lain, itu sebenarnya mereka adalah hamba iblis juga yang secara terang-terangan benar-benar mengikatkan diri dengan kuasa iblis. Jadi biasanya Tadi justru Bapak tadi kan sudah sebut berat. Gunung Kawi segala macam itu kan terkenal sebagai pesugihan tuh Pak ya. Tentunya kan di situ ada transaksi kan Pak, dan sampai ada mereka kan selalu nyawa ganti nyawa itu kan Pak. Seorang Iya, betul, Pak. minta pengelarisan, pasti salah satu saudaranya, entah anaknya, keponakannya tiba-tiba meninggal dunia tanpa sebab. Nah itu benar-benar real itu Pak ya, transaksi dengan kuasa iblis itu Pak ya. Ya, jadi memang dari kuasa gelap itu sendiri tidak ada yang gratis, pasti akan meminta tumbal. Ya, itulah Pak. Tumbal. Sampai akhirnya nanti justru si orang tersebutlah ketika dia sudah mau meninggal, biasanya itu sulit sekali untuk meninggal, dalam artian sudah mau meninggal, sudah sekarat, tapi nggak mati-mati.
Ya, Itu kenapa kadang-kadang justru pelayanan-pelayanan doa untuk kelepasan dari kuasa gelap itulah yang memang dibutuhkan, karena biasanya mereka entah ada barang-barang jimat-jimat tertentu yang menjadi media yang mereka simpan, nah itu harus benar-benar mereka akui, lepaskan, benar-benar dibakar dan lain sebagainya, baru dia bisa meninggal dengan tenang. Itu yang ya. justru kadang-kadang Jadi membuat orang-orang ini memang itu meninggalnya nggak tenang. anu Pak ya, suatu keniscayaan yang terjadi di dunia ini Pak ya. Ada kuasa-kuasa gelap sesuai yang kitab Kejadian Pak ya. Lanjutannya ke sana. Selalu Iya Pak. kan Jadi memang katanya justru yang begini tadi Pak. yang Katanya kan begini Pak. Muhammad nggak pernah dicobai. Konghucu nggak pernah dicobai. Siddhartha Gautama nggak dicobai. Nah, cuman mereka kan selalu, si kuasa gelap ini kan selalu melawan Tuhan Yesus karena dia yang menginjak kepala ular. Kemudian karena melawan Tuhan Yesus tidak mampu, nah sekarang murid-muridnya lah, anak-anaknya lah yang digoda. Jadi statement itu sungguh-sungguh nyata, benar Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi memang Kemudian itu tadi seperti Bapak yang sudah tadi di sampaikan dalam. Efesus tadi Pak ya, perlengkapan untuk menanggulangi Pak ya. Iya betul Pak. Ya. Jadi memang kita mesti selalu waspada Pak. Kalau Ya, lengah bisa kena jebakan iblis. iya Pak. Sangat menarik Pak. Iya. Terima kasih Ya, Pak. tentu menarik Terima Pak Teguh. kasih Pak AB untuk penjelasannya yang boleh menambah wawasan bagi kita sekalian Pak. Sehingga kami tentunya semakin bersemangat lagi untuk menggumuli firman-Nya ya. Dan saya pikir ini baru seujung kuku, mungkin belum ada ya yang rahasia-rahasia yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Dan kita sungguh-sungguh beruntung di zaman media sosial ini kita bisa searching dan mendapatkan pencerahan khususnya di situs-situs yang membahas tentang kekristenan ya Pak ya. Makasih Pak. Baik, makasih Pak Abraham. Makasih juga Pak Teguh untuk Sudah pertanyaannya. selesai nih Pak. Satu Iya. pertanyaan, satu pertanyaan. Nah, biasanya yang ini nih, Koyanto nih banyak nih pertanyaan. Satu Di pertanyaannya apa, Yanto ya? Udah hampir 1,2 deh, dua pertanyaan ya. Di Yesaya 65 ayat 4. Yesaya 65 ayat 4 yang duduk di kuburan-kuburan, yang bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis, ada di dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Maksudnya apa ya? Maksudnya dalam arti apakah ini tafsiran dari suatu bangsa yang memakan daging babi? Mohon penjelasannya Pak Abraham. Dan kedua, nubuat apa ya dari Nabi Yesaya ini untuk masa depan? Untuk dia kan dari masa lalu, nubuat apa ya untuk yang dari untuk sekarang gitu loh. Oke, makasih. Oke. Pak Abraham, mari dipersilakan. Iya. Maaf tadi yang pertanyaan pertama saya sempat sinyalnya hilang. Yesaya 65, Tadi dari mana Yesaya ayatnya ya? Yang Yesaya 65 ayat 4. Yesaya 65. Yesaya 65 ayat 4. Apakah ini suatu tafsiran dari suatu bangsa? Misalnya bangsa yang memakan babi. Kita dong makan babi, Pak. Nggak tahu deh, makanya saya lagi tanya. Oke.
Eh, ya jadi ini pemilihan yang tadi ya. Jadi ini kan aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku mengulurkan tangan kepada suku bangsa memberontak dan seterusnya. Nah ini yang membakar mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan bermalam di gua-gua memakan daging babi. Ya, oke. Jadi di sini memang sebenarnya beberapa apa namanya ya, bangsa-bangsa penyembah berhala itu memang makan daging babi. Ya, ambil contoh yang kisah Daniel. Di dalam Daniel pasal 1 itu, Daniel 1 kan mengisahkan tentang Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka ini diganti nama, kemudian dididik berdasarkan budaya, tradisi, dan literatur orang-orang Babel. Dan kemudian mereka sebenarnya dikasih makan makanan raja, santapan raja, dan minum anggur. Nah, mereka nolak. Dibilang Daniel dan kawan-kawan bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Nah, kata santapan raja di sini dalam bahasa aslinya itu, atau saya coba kasih lihat aja, itu di ayat yang ke-8, santapan raja. Nah, ini dalam bahasa aslinya, kita coba lihat, King's Meat. Nah, di sini ada tulisannya patbah. Ya, patbah. Nah, ini sebenarnya dari bahasa Timur Tengah sana, artinya itu memang daging babi. Begitu. Jadi, daging santapan raja di sini, daging babi memang. Mengandung babi ya. Jadi bukan hanya mengandung sih, tapi memang daging babi. Gitu. Nah, jadi memang penyembah-penyembah berhala itu ada yang makan daging babi, bangsa-bangsa di luar Israel itu juga banyak yang makan daging babi. Jadi memang itu semacam ayat yang mau bilang bagaimana Allah itu Allah yang beranugerah, Allah yang di satu sisi pengen sekali umat pilihannya itu Israel itu bertobat, tapi dia juga pengen agar bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan untuk datang kepadanya juga. Gitu. Jadi memang sebenarnya makan babi itu gambaran dari di Perjanjian Lama ya, itu gambaran dari bangsa kafir, gitu Pak. Oke, thank you. Semoga Terus, tercerahkan, Yanto. Enggak, Tapi yang itu terus Perjanjian Lama ya. Kalau Perjanjian Baru dan sekarang ya kita nggak apa-apa makan daging babi ya. enggak. Pertanyaan kedua, nubuat Oh iya, apa yang apa ya, Nabi Yesaya yang untuk masa sekarang gitu loh. ya kalau nubuatnya memang jadi begini. Untuk nubuatan itu ada dua macam nubuat di dalam Alkitab. Nubuat-nubuat yang memang sifatnya itu jangka panjang sekali berkaitan dengan akhir zaman, tapi ada juga nubuat-nubuat itu yang nggak terlalu jauhnya. Jadi itu misalnya penggenapannya tadi tentang Raja Babel. Jadi kan yang Yesaya 14 itu tentang jatuhnya Raja Babel. Jadi itu nanti penggenapannya kapan? Penggenapannya nanti. Dalam artian waktu pas nanti Israel Selatan ini dikalahkan Babel, nanti Babel menjadi yang paling berkuasa. Nah, satu saat Babel ini akan jatuh hancur dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Jadi itu ada bahkan sebelum itu kejadiannya sudah ada terjadi sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Gitu. Jadi itu nubuatnya juga. Jadi nubuat itu ada dua macam. Ada yang memang jangka pendek, tapi jangka pendeknya tetap ada hitungan tahun. Tapi ada juga yang jangka panjang, bahkan sampai ke nubuat tentang Yesus, bahkan nanti ada yang sampai ke akhir zaman. Jadi nubuat itu macam-macam.
rentang penggenapannya. Makanya kalau di dalam kitab Yesaya itu kan sempat ada gambaran tentang bagaimana anak bisa bermain-main dengan singa, terus kemudian serigala dan domba bisa bersama-sama. Jadi ini juga nubuatan tentang kedamaian, tentang nanti di akhir zaman tidak ada lagi saling memangsa, tidak ada lagi pembunuhan, benar-benar kita bisa hidup berdampingan di dalam kedamaian. Jadi nubuat untuk masa kini cukup beragam ya. Jadi tadi ada yang sudah lewat bahkan sebelum Yesus datang, ada yang digenapi ketika Yesus datang, ada yang dalam perjalanan sampai nanti penggenapannya di akhir zaman. Jadi kalau mau diringkas ya istilahnya itu already and not yet, sudah dan belum. Jadi kesimpulannya begitu. Apakah Nabi Yesaya bermimpi atau dengan malaikat, mendengarkan suara dari malaikat, mendapatkan nubuat-nubuat itu? Ya, jadi memang macam-macam. Cuma biasanya memang Allah yang berfirman ya. Ada firman dari Allah, ada suara Allah yang kemudian sampai kepada mereka. Tapi kadang-kadang ada juga penglihatan. Misalnya waktu Yesaya pasal 6 itu kan dibilang Yesaya melihat Allah duduk atas tahta yang menjulang tinggi. Itu kan dijelas. Nah, kalau Yesaya juga atas firman Allah, tulang-tulang itu kemudian berbalut daging dan akhirnya pada hidup kembali, juga penglihatan. Jadi memang ada bagaimana Allah menyampaikan nubuatannya kepada nabi-nabinya itu biasanya memang melalui suara. Allah berfirman secara bersuara ya, ada suara Allah begitu. Tapi kalau sosok Allahnya sendiri nggak mungkin bisa kelihatan. Makanya kalau Yesaya 6 kan Yesaya langsung bilang, celakalah aku orang yang najis bibir, tinggal di bangsa yang najis bibir, sedangkan aku melihat Allah. Karena manusia nggak akan tahan melihat Allah yang maha suci, manusia bisa mati kalau berjumpa langsung dengan Allah yang maha suci. Sehingga yang terjadi adalah suara Allah yang kemudian mereka dengar, nggak langsung melihat benar-benar matanya melihat Allah. Oke, makasih Pak Abraham. Ya, sama-sama Pak Yanto. Baik, Pak Yanto, dengan berakhirnya pertanyaan dan jawaban dari Pak Abraham mengenai pertanyaan Pak Yanto, nampaknya kita juga perlu mengakhiri jumpa kita di dalam Zoom ini ya. Baik, mari kita akhiri jumpa kita di Zoom ini dengan doa. Saya akan pimpin dalam doa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul, berjumpa di dalam forum Zoom ini untuk penjelasan mengenai kitab Nabi Yesaya. Ajarlah kami ya Tuhan untuk semakin mengenal Engkau, semakin tahu dan mengerti mengenai maksud dari hati Engkau ya Tuhan, untuk hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh mewujudkan apa yang menjadi rencanamu di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami juga untuk hidup boleh semakin serupa dengan Engkau ya Yesus. Sebentar kami hendak berpisah satu dengan lain, kami juga akan beristirahat untuk melanjutkan pekerjaan kami yang lain. Biarlah kiranya karunia Tuhan cukup untuk kami, menyertai kami, memberkati kami sekalian. Ini doa kami ya Tuhan, kami mau naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, teman-teman, saudara sekalian, terima kasih untuk partisipasinya. Kita akan akhiri ya. Terima kasih Pak Abraham, terima kasih semua. Ya, sama-sama, terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Abraham. Ya, sama-sama Pak.